Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu, salam rahayu, rahayu, rahayu. Eh, Selamat sore Sobat Damai, kembali lagi bersama saya Gina dalam Talk Show Women Studies dengan tema Women Secret, Logika atau Perasaan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita, ada Teh Anissa Eka Putri atau Teh Ninis dari YIPC Jawa Barat, dan juga ada Kak Jessica Nangoy dari Fakultas Filsafat Unpar. Saya juga tidak sendiri nih, ada Ami juga sebagai moderator dan juga pemantik kita ada Kang Lutfi Audia Pribadi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 15:19 kita akan berdiskusi ngobrol bareng bersama Kak Jess, juga Teh Ninis, Ami, juga Kang Lutfi. Kurang lebih 90 menit ke depan akan dipandu dulu oleh Ami lalu diserahkan kepada narasumber kita. Tidak lupa juga hari ini kita didukung oleh beberapa kemitraan, diantaranya ada program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Unpar, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Cipikres Fakultas Filsafat Unpar, YIPC Jawa Barat, dan juga Jakarta RUP. Baik, sebelum dimulai diskusinya, saya akan serahkan dulu ke Ami untuk perkenalan dulu nih dengan narasumber kita. Silakan Ami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampurasun. Perkenalkan aku Ami. Sore ini kita bakal sharing bersama Teh Ninis dan juga Kak Jessica tentang woman secret, logika atau perasaan. Nah, mungkin kita juga bakal ngebahas lebih dalam gitu ya. Mungkin woman secret yang dimaksud tuh di sini apa sih gitu ya. Dan mungkin nanti Teh Ninis atau Kak Jessica menjelaskan gitu tentang perempuan tuh kayak gimana sih gitu ya di kehidupannya di Indonesia menggunakan logika atau perasaan dan bahkan keduanya gitu. Mungkin juga kita perkenalan dulu kali ya Sobat Damai ke Kak Jessica dan juga Teh Ninis untuk menjelaskan sedikit dulu gitu ya tentang dirinya, dari mana asalnya dan kenapa tema pada sore hari ini penting gitu untuk dibahas. Terima kasih. Silakan boleh Teh Ninis atau Kak Jessica terlebih dahulu. Kak Jessica boleh, wajah baru kita di Halako Damai. Oke, halo semuanya. Aduh, ini sebuah kehormatan bisa ada di sini. Menyenangkan sekali ketemu dengan teman-teman baru di sini ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Jessica Nangoy. Saya lulusan sastra Jepang Universitas Kristen Maranatha dan sekarang saya sedang kuliah di Magister Ilmu Filsafat di Unpar sini ya. Saya konsentrasi filsafat budaya. Dan di sini saya senang sekali ada kesempatan ini dan bisa membicarakan soal topik yang saya juga saya juga geluti karena ada beberapa penelitian sebelumnya yang pernah saya tulis itu memang studi tentang gender juga gitu. Jadi di sini saya juga mau sharing sama teman-teman di sini dan semoga bisa membukakan pemikiran orang-orang juga gitu. Oke, terima kasih Kak Jessica. Salam kenal ya. Kita nanti sharing bareng dan banyak belajar gitu ya dari pemateri yang akan disampaikan hari ini. Oke, lanjut kepada Teh Ninis. Ya, halo, selamat sore semuanya. Halo Kak Jessica, ini baru pertama kali ketemu ya kita mendadak dangdut. Tapi yang penting have fun gitu ya, kita mau diskusi di sini. Kenalin aku Ninis, S1 di Studi Agama-Agama UIN Bandung dan sekarang MA candidate di Center of Religious and Cross Cultural Studies UGM. Itu aja kali ya. Oke, terima kasih Teh.
Nini, satu lagi tidak lupa pemantik kita, Kang Lutfi Audia Pribadi. Iya, kalau Assalamualaikum. Kalau saya itu yang paling penting di sini. Jadi hari ini amanahnya untuk menjadi seorang pemantik, berarti kalau dalam api pemantik itu udah membakar gitu. Yang siap menjadi konflik karena ini satu-satunya isu yang sangat hangat gitu ya tentang feminis tadi ya. Salam kenal nanti juga lihat lah. Ya, tapi kita akan coba sharing dengan teman-teman juga ya. Oke, terima kasih Ami. Oke, terima kasih Kang Lutfi. Sobat Damai, kita langsung masuk aja kali ya ke pembukaan. Ini materinya dari teknik dulu atau Kak Judi? Teknis ya. Saling menanggapi. Saling menanggapi. Oke, nanti kita semua saling menanggapi aja gitu ya. Siapa tahu ada opini mau di-sharing di forum ini, silahkan. Oke, teknis sudah share screen. Boleh teknis menjelaskan momen secret ini. Ya, momen secret gitu ya. Pakai ini beneran secret atau enggak? Kayak gitu ya. Ini juga cukup kontroversial gitu ya dari judulnya gitu ya. Se-secret apa gitu ya. Emang ada masalah apa gitu ya. Yang kontroversial itu diperlukan ya untuk judul ya biasanya. Betul. Biar menarik audiens. Betul. Tuh. Nah, kita mau cek dulu lah ya gitu, cek ombak nih dari perspektif teman-teman. Menurut teman-teman, seorang profesor itu identiknya atau umumnya itu laki-laki atau perempuan sih? Lebih banyak itu laki-laki. Laki-laki. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, belum tahu alasannya ya. Cuman karena budayanya kita itu, kalau misalnya dalam dunia pendidikan selalu mengedepankan laki-laki. Yang didahulukan itu laki-laki. Ya, gitu. Dan ini ada risetnya ya, ada jurnalnya teman-teman bisa lihat. Banyak orang melihat profesor itu yang lebih cocok laki-laki katanya gitu, karena lebih tekun, lebih teliti gitu. Nah, sekarang kita ubah, kalau profesor yang di perguruan tinggi, nah ini guru. Kalau guru lebih cocoknya laki-laki atau perempuan? Kebanyakan sih aku lihat guru sekarang perempuan ya, banyaknya. Laki-laki itu udah sedikit banget di guru-guru sekolah. Oke. Apalagi kalau misalnya yang identik dengan guru TK, misalnya guru SD, lebih banyak itu kayak perempuan gitu ya. Betul. Apalagi guru TK ya, sangat diidentikan dengan perempuan. Kenapa? Mungkin kalau aku melihat karena guru TK itu kan udah kayak ibu sendiri gitu dan mungkin konstruksi masyarakat ngelihat kalau ibu tuh lebih harus mendidik anaknya gitu dengan baik, sedangkan laki-laki tuh mencari nafkah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya laki-laki menjadi guru TK kan konstruksi masyarakat lagi melihat kalau kurang pantas sih sebenarnya, kayak gimana ya? Chemistry-nya lebih dapat kalau perempuan. Ya, Mungkin dia kalau lebih lembut, mungkin untuk mengajar anak-anak kecil kali ya. Betul. Jadi laki-laki nggak lembut gitu. Nah, itu kan muncul Nah, itu dia pertanyaan lagi. Nggak ada. Nah, ini Nggak lembut, di aneh. risetnya itu juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih setuju guru itu perempuan. Karena tadi ya lemah lembut gitu. Lebih mengayomi gitu istilahnya gitu ya. Kita cek lawyer. Kalau lawyer lebih identiknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Langsung ya laki-laki. apalagi yang hakim di Langsung ya, depan. apalagi yang ada cincin-cincinnya itu. Gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa kok laki-laki gitu? Karena ya lebih dinilai laki-laki itu lebih tegas gitu. Kalau misalnya perempuan jadi lawyer itu saya maksudnya dia lebih Takut baper kali. gitu. Iya. Ya, anggap laki-laki itu karena lebih tadi ya lebih
tegas, lebih firm gitu, dia siap gitu. Kalau angry itu ya udah keluarin gitu, speak up gitu ya, lancar gitu laki-laki. Kalau perempuan nggak wajib itu ya. Nah, terus babysitter, kalau babysitter gimana? Perempuan. Perempuan. Kenapa perempuan? Nggak boleh laki-laki. Ya lebih tadi lebih Mirip sama yang guru TK kan tadi kali ya. Iya. Oke. terus kan apa ya mengurus konsep itu nggak mudah sebenarnya. Perlu kesabaran yang tinggi. Itu juga banyak sih ditemukan gitu. Kalau babysitter gitu. Pilot. Seberapa ini lihatnya selalu laki-laki ya. Seberapa sering teman-teman mendengar pilot itu laki-laki? Seumur hidup. Iya. Ya, jarang. Saya juga sempat pertama kali dengar ada pilot perempuan itu waktu SMA kalau nggak salah di on the spot. Saya perempuan pertama gitu yang jadi pilot. Dan itu juga alasannya karena dianggap laki-laki bisa lebih apa ya teliti detail gitu. Satu lagi di luar ini penjaga bar. Penjaga bar itu yang di luarnya atau bartendernya? Bartendernya. Kalau belakangan ini sih banyak perempuan yang aku lihat. Udah mulai banyak perempuan ya sekarang. Bar. Jadi kalau malam-malam kan ada tempat minuman gitu. Ya bartendernya ya. Laki-laki atau perempuan? Nah, ini udah nemu ya. Kalau sekarang udah mulai banyak nih perempuan. Ya, yang aku lihat ya. Di si hasil penelitian itu banyak yang bilang laki-laki lah katanya gitu. Kenapa? Pulang malam, pulang malam gitu. Padahal laki-laki juga kalau ada yang ngebacok ya luka juga ya. Ya juga sih. Gitu. Nah ini menjadi suatu permasalahan gitu ya di masyarakat kita, di mana pekerjaan itu di kotak-kotakan gitu sesuai dengan jenis kelamin kita. Oh, guru mah perempuan misalkan, karena seperti ini. Pilot tuh laki-laki karena seperti ini. Padahal semua pekerjaan apakah bisa laki-laki dan perempuan? Bisa tergantung skill sebetulnya. Tergantung skillnya. Nah, yang tadi itu pengkotak-kotakan itu gitu ya, ada yang namanya subordinasi benar ya, atau marginalisasi gitu. Ada hal-hal lain juga lah gitu ya, yang ini termasuk dalam bias gender gitu. Bias gender tuh apa sih gitu ya? Ini adalah suatu kecenderungan atau prasangka terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender itu kayak tadi, misalkan, udahlah Gina jadi sekretaris gitu kan, Gina perempuan gitu. Padahal skill menulis Gina mungkin nggak bagus-bagus amat gitu ya. Terus sering terjadi juga ketika di sekolah, misalkan sempat ada loh satu kasus di mana perempuan mau jadi ketua OSIS nggak bisa. Karena apa? Karena dia perempuan. Akhirnya yang laki-laki yang naik. Kayak gitu. Ini juga kan ketidakadilan. Padahal yang perempuan juga lebih mumpuni gitu ya dibanding yang laki-laki. Berkaitan dengan logika atau perasaan gitu ya. Mungkin aku mau nanya teman-teman dulu deh. Apakah teman-teman menyelesaikan masalah hanya dengan logika? Bisa, tapi mungkin akan ada yang tersakiti satu. Oke, ada yang tersakiti. Termasuk diri sendiri ya. Maksudnya, betul. kalau kita memutuskan sesuatu misalnya hanya berkaitan dengan diri sendiri. Misalnya mungkin saya sebagai perempuan, waktu kuliah gitu, nggak boleh pulang malam sama mama misalnya. Nah, kalau dengan logika saya bisa bilang, oh ya udah, gimana gue dong, kan gue ada acara dan sebagainya gitu ya. Tapi terus di situ kalau misalnya saya meneruskan itu, oh mungkin satu ada yang tersakiti nih, satu mama saya sendiri, dua saya juga mungkin karena misalnya pada hari itu suasana di rumah jadi buruk gitu. Kan yang namanya ribut kan nggak enak di dua pihak ya biasanya ya, mau siapapun yang salah gitu ya. Nah itu sih mungkin
seharusnya sih pakai dua-duanya nggak sih? Gitu loh. Ya, ini juga harusnya pakai dua-duanya gitu ya, karena perasaan ini juga berkaitan sama yang namanya empati. Berkaitan sama yang namanya empati. Nah, ini kalau dari saya, ini statement saya ya, mungkin teman-teman punya statement yang lain. Dari pandangan saya, setiap orang itu punya rasa gitu, punya perasaan. Perasaan itu teman-teman jangan cuma berkutat dengan oh ya falling in love gitu ya. Enggak, Atau ada galau gitu ya. atau galau, Ya. melankolis gitu ya. Enggak. Ada momen di mana kita marah, kita berduka. Ada kita momen happy gitu ya, senang, dan happy itu juga ada turunannya lagi. Nah, ini semua orang punya rasa gitu. Dan semua yang punya rasa ini punya emosi yang tadi yang marah, sedih, senang gitu. Tetapi mana yang biasa diperbolehkan? Karena di masyarakat kita, nah ini makanya ada satu titik ya. Laki-laki itu tidak diperbolehkan untuk menangis. Perempuan itu tidak diperbolehkan untuk marah. Padahal emosi itu netral gitu. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Makanya mana yang biasa diperbolehkan? Maksudnya seberapa boleh sih kita merangkul perasaan kita gitu. Dan gimana caranya merangkul perasaan-perasaan ini gitu ya? Dengan mengenal diri kita. Kita kenal, oh gue lagi marah nih. Apakah marah harus marah-marah? Enggak juga gitu. Bisa dong ngomong, iya gue marah nih sama Allah gara-gara ini misalkan gitu. Ya it's okay gitu. Banyak orang yang merasa perempuan tuh nggak boleh marah. Ya. Seakan-akan perempuan yang marah itu adalah perempuan yang keluar dari jalur gitu. Dalam artian, oh kamu ternyata seagresif ini ya gitu. Wow, perempuan agresif. Padahal ya kita hanya menyalurkan emosi kita. Gitu. Dan kadang jadi masalah juga waktu agresi itu ditunjukkan oleh laki-laki dan itu jadi diwajarkan. Betul. Bahkan ada juga yang jadi, ya kamu tuh memang sebaiknya begitu, sebaiknya gitu kan. Itu kan padahal satu tindakan agresi itu mungkin pada situasi tertentu ya dan tidak baik gitu. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan ya sama-sama tidak baik gitu. Nah ini tuh mungkin jadi kayak apa ya, masalah yang sudah berlarut-larut dalam banyak masyarakat, dalam banyak kebudayaan, mungkin termasuk kita juga ya, karena Asia ya masih seperti itu kan. Dan nanti mungkin ada kaitannya juga dengan yang dibahas di belakang gitu ya. Nah itu sih kenapa ya yang namanya emosi itu harus dikotak-kotakan. Bukankah kita terlahir dengan emosi yang lengkap? Betul. Gitu. Mungkin kalau ada yang nonton itu loh film Disney yang Inside Out itu loh. Ya, betul. Kan kebetulan tokohnya memang anak perempuan, tapi kan dia menceritakan bahwa setiap orang punya gitu sih 5 basic emotions itu. Dan semakin semakin kita dewasa itu akan jadi semakin kompleks. Betul. Ya, jadi mungkin ada juga orang yang takut gitu ya dengan emosi yang kompleks itu. Dia bingung, dia tuh sedang merasa apa, padahal ya normal juga gitu loh. Dan harus dinormalkan untuk setiap orang, bukan hanya laki-laki ataupun perempuan aja gitu. Betul. Betul Kak Jessica, sepakat ya. Menormalisasi sesuatu yang seharusnya nggak normal gitu ya. Kayak tadi ya laki-laki ya marah-marah gitu, marahnya itu harus marah-marah. Baku hantam tuh biasa aja, ya, gitu. Padahal kan nggak boleh. Tapi nggak boleh. Nah, itu juga bagaimana nanti juga masalahnya adalah laki-laki bisa nggak jadi vulnerable? Bisa nggak gitu ya menurunkan words-nya, menunjukkan emosinya bahwa aku tuh lagi sedih, aku tuh lagi butuh istilahnya sesuatu hal yang momen gitu. Aku nggak bisa happy terus gitu. Nah ini juga menjadi permasalahan kita di mana konstruksi gender mempengaruhi gitu, mempengaruhi pengkotak-kotakan tadi yang tadi kata Kak Jessica ya seharusnya mah nggak gitu karena kita terlahir utuh gitu semuanya. Ini juga berkaitan sama pikiran. Ini statement saya sekali lagi. Kalau teman-teman ada statement yang lain, silahkan. Mungkin ini ada fallacy gitu ya, silahkan bisa disampaikan. Kalau dari saya, menurut saya semua orang itu punya pikiran. Tapi semua yang punya pikiran juga punya caranya berpikir gitu. Jadi mungkin cara berpikir saya beda nih sama cara berpikirnya Ami gitu ya, sama cara berpikirnya Kak Jessica sama Kang Lutfi. Tergantung dengan latar belakang kita masing-masing. Tapi gimana dong gitu ya supaya kita lebih inklusif dengan kita latih si pola pikir ini. Cara berpikir kita latih.
bertemu dengan orang yang berbeda gitu ya. Nggak cuman satu society gitu, satu circle aja gitu. Meskipun sebetulnya secara antropologis ya kita memang lebih seneng ya bertemu dengan orang yang sama gitu sama kita. Tapi ada momen juga di mana ya mau nggak mau kita akan ketemu dengan yang berbeda gitu. Makanya kita harus berlatih cara berpikir kita, bagaimana kita bisa menerima kehadiran orang lain gitu misalkan. Nah sehingga ketika ini dilatih, logika pikir kita juga menjadi baik gitu. Makanya kadang ada orang yang close minded, kadang suka ngomongin gini, mainnya kurang jauh, misalkan. Betul. Mainnya kurang jauh, belum ketemu banyak orang nih gitu. Nah ini juga yang jadi permasalahan. Kenapa perempuan identik dengan perasaan? Gitu. Logikanya mungkin di beberapa kalangan kurang apa ya? Mungkin kita di sini sudah cukup open minded, apalagi tadi Ami juga ketemu sama bartender yang perempuan gitu ya. Kebayang nggak kalau di desa? Mereka nggak yang homogen, nggak bertemu dengan kebudayaan yang berbeda gitu. Ya cara berpikir mereka ya gitu-gitu aja. Logika berpikir mereka gitu-gitu aja. Jadi sebetulnya ya apakah pakai logika? Pakai. Tapi caranya mereka gitu. Apakah mau bisa nggak mereka next level gitu ya? Bisa, tapi kita juga nggak bisa memaksakan sebetulnya kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya semua orang juga memang pakai logika dan juga perasaan. Itu ngomong-ngomong ya, Oh iya, persoalan itu oke sih, nggak apa-apa diganti itu. lanjut. Persoalan main kurang jauh tuh ya. Pernah tuh saya diskusi soal perempuan yang merokok. Oh, oke. Nah itu tuh kan banyak sekali stigma negatif ya. Dan di situ saya wawancara sekian belasan orang dan pendapatnya tuh benar-benar beda-beda. Nah satu hari saya sempat ngobrol sama itu berlima sih, jadi agak banyak. Nah salah satunya tuh dia memang advokat beserta suaminya. Dan pendapat mereka ini unik. Kebetulan dua-duanya merokok, gitu loh. Terus yang suaminya bilang, saya sempat nanya tuh kayak, gimana nanti kalau anaknya pengen ngerokok gitu, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Terus tanggapan dia tuh lucu. Nih, ini rokoknya mama, ini rokoknya papa, sok coba katanya. Nah terus kata dia, ya nanti setelah dia nyoba, enak nggak? Enak, oke. Mending kamu ngerokok sama papa daripada sama orang lain, katanya. Daripada dia ketemu itu di belakang dan mungkin ya itu ya kan banyak yang bikin stigma yang salah tuh lingkungan, yang salah tuh salah pergaulan gitu loh. Mungkin di sini beliau tuh mikir ya mending anak gue jujur sama gue gitu ya, entah itu baik entah itu buruk, toh nanti jadi bisa lebih dipantau gitu loh. Nah di sini saya melihat bahwa dia dan istrinya itu mau memperlakukan anaknya sebagai manusia aja, regardless of gendernya gitu, entah dia laki-laki atau perempuan gitu. Itu kan mungkin berkaitan dengan merokok. Nah, gimana kalau ini kita kaitkan lagi dengan bidang yang lebih luas gitu loh. Betul sih, dan dia juga sempat bilang gitu, kalau kalian belum pernah lihat cewek yang ngerokok, ya itu mainnya kurang jauh katanya. Iya. Ada juga mahasiswa yang saya tanya, dan dia kuliah di Bandung, di salah satu universitas negeri, tapi cukup bergengsi ya. Ini boleh sebut merek nggak sih? Percuma, ya udah ada lah ya, pokoknya sebuah universitas negeri cukup terkemuka di Bandung, katanya dia ketemu banyak kok sebenarnya perempuan yang merokok katanya. Awalnya mungkin dia agak bingung juga, oh banyak ya gitu. Tapi lama-lama dia terbiasa dan ternyata tidak ada yang salah dengan mereka gitu loh. Jadi saya setuju banget sih sama statement kurang main gitu. Saya sendiri juga dulu mungkin ada di lingkungan yang cenderung homogen dari TK sampai SMA lah. Kuliah itu kan baru banyak yang dari orang rantau juga gitu. Barulah terbukakan, oh iya ya orang-orang tuh banyak gitu. Jadi mungkin untuk generasi sekarang kalau kalian punya lingkungan yang lebih diverse, itu jadi sesuatu yang baik gitu buat kalian semua gitu loh. Itu. Nah, itu kan melatih juga sih betul sih logika pikir yang baik tadi gitu ya. Dengan kita melihat banyak sudut pandang gitu kan. Jadi lebih tahu dan kesananya untuk memutuskan untuk jauh lebih puas lagi, sudah banyak referensinya. Gitu. Itu menurut saya sih. Mantap. Jadi nggak lebih judgmental gitu ya. Betul. Ya itu makanya cara berpikir orang juga akan beda-beda gitu ya. Gimana seberapa jauh mainnya. Atau mungkin juga seberapa besar pengaruh pendidikan ke dia gitu.
Meskipun itu nggak selalu ya, karena banyak juga kok Ada orang-orang sistem yang lain juga. ada juga kok yang S3 tapi konstruksi gendernya masih Tetap close minded. close minded juga ada banget. Oke, nah terkait tadi ya, kenapa sih bisa gitu perempuan dilabeli rasa dan laki-laki itu ya laki-laki lebih logika, dan itu masih banyak loh ya di lingkungan saya yang mau siap-siap S3 juga. S3, S2 maksud saya, yang mau S2 aja itu masih banyak ya perempuan itu lebih perasa, makanya gini. Ini juga konstruksi pemahaman gender di mana di masyarakat gitu ya. Masyarakat kita memang cenderung apa ya gender A gini, gender B gini gitu ya, harus seperti ini gitu. Makanya ini gender bukan namanya seksualitas. Seks itu kan lebih ini lagi, dan bukan kodrat. Nah, ini juga menjadi permasalahan gitu ya. Iya, dengan alasan iya kodratnya cewek tuh perasa gitu, kodratnya perempuan itu perasa gitu. Padahal kodrat itu terbatas pada hal yang biologis gitu. Kayak misalkan perempuan ya dia hamil gitu ya, menstruasi gitu. Yang laki-laki punya jakun gitu ya, menghasilkan sperma dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan perasaan gitu ya, perasaan. Tadi juga udah sempat di-spill ya, Inside Out gitu ya, satu film. Itu berkaitan dengan apa sih? Mental health awareness gitu. Karena laki-laki ini sepertinya ruang untuk mengekspresikan perasaannya itu kan kurang gitu. Perempuan ruang mengekspresikan perasaannya lebih luas gitu. Makanya dinilai iya, perempuan dikit-dikit cengeng lu gitu. Padahal memang laki-lakinya juga nggak di-embrace gitu ya untuk menangis gitu misalkan. Dan ruang-ruang yang seperti ini akhirnya apa? Banyak laki-laki yang akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa RSJ ya, RSJ, rumah sakit jiwa. Kalau RSCJ itu baik, love ya itu RSCJ. Kalau RSJ itu agak ini. Itu mayoritas itu laki-laki, karena laki-laki regulasi emosinya kurang. Perempuan ini punya regulasi emosi yang oleh masyarakat diberikan lebih lah gitu, tapi malah oleh masyarakat dilabeli gitu ya, oh lebih perasa gitu, padahal masyarakat sendiri yang udah memberikan ruang itu. Nah, dengan mental health awareness kita lebih paham sebetulnya kedua gender ini perlu gitu ya untuk menggunakan perasaannya. Terus ada dikotomi feminin dan maskulin gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu feminin itu identiknya dengan apa? Feminin. Sifat yang feminin. Mungkin kalau melihat sifat feminin tuh yang selalu bawa perasaan, terus lemah lembut, dan diidentikan sangat perempuan gitu. Padahal kan perempuan juga punya sifat maskulin ya gitu. Terus sifat-sifat yang itu tuh jadi harus dimiliki seorang perempuan gitu. Iya, betul. Ami tadi udah nyinggung ya, bahwa perempuan itu juga punya sisi maskulin. Iya, feminin itu identiknya tadi betul tentang lemah lembut, juga tentang kasih sayang. Kasih sayang ini, apakah laki-laki nggak punya kasih sayang gitu ya? Perlu dong gitu ya. Parfum juga sampai feminin maskulin. Iya, benar. Maskulin itu identik dengan assertiveness gitu ya. Betapa tegas atau enggaknya seseorang kayak gitu, dan ini semua orang harus punya. Kalau seseorang nggak tegas gitu ya, orang-orang bisa break their boundaries gitu ya. Kayak ada apa dikit boleh minjem duit lo dong gitu ya, terus gak dibalikin gitu misalnya. Ini semuanya harus punya, dan masyarakat kita cenderung melihat bahwa feminin itu perempuan, maskulin itu laki-laki. Dan ini juga dipengaruhi oleh budaya patriarki gitu ya. Budaya patriarki ini apa sih? Budaya patriarki ini yang lebih melihat bahwa laki-laki cenderung lebih punya power gitu ya. Kalau singkatnya gitu. Dimana misalkan laki-laki yang menjadi pemimpin misalkan. Sehingga tadi kan muncul ya
ketua OSIS harusnya laki-laki yang meskipun harusnya tadi perempuan bisa seperti itu gitu. Dan ini sering terjadi ketika pemilihan ketua, udah kamu aja yang laki-laki aja dulu. Nah, itu juga suatu budaya yang menurut saya kayaknya harus sudah dikurangi ya, karena perempuan juga harus sudah mulai firm gitu, pede bahwa dia punya skill gitu. Dan ini juga ada akses pendidikan yang berpengaruh gitu ya kepada tadi yang udah seperti spill sih, kalau di desa akses pendidikannya kurang, akhirnya perempuan juga kurang mendapatkan momen lah gitu untuk mengetahui lebih jauh bahwa dunia itu lebih dalam lagi, luas gitu ya, lebih dalam, lebih luas, bahwa perempuan bisa jadi seorang pemimpin. Perempuan punya power untuk menjadi dirinya sendiri. Perempuan punya power untuk bekerja, mengaktualisasikan dirinya sendiri. Nggak sebatas kalau istilahnya ini agak ini ya, sumur dapur kasur gitu. Nggak cuma sebatas itu. Tapi ini juga ya mungkin orang tua kita masih berpikir ya gitu. But why not we start this gitu kan? Change starts with me gitu. Ya udah, mulai dari kita gitu. Pendidikan itu penting untuk perempuan juga gitu. Karena ketika terjadi sesuatu ya kita harus stand, apakah kita bergantung pada orang lain? Enggak kan gitu. Kita sebagai manusia utuh sendiri ya, kita harus bergantung pada diri sendiri dan kalau beragama kepada Tuhan gitu ya. Ini juga berkaitan tadi sama peran orang tua. Ketika peran orang tua ada gitu ya, orang tua bisa memberikan makna kepada anaknya, bisa memberikan akses kepada anaknya secara penuh, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau misalkan anaknya yang perempuan mau S1, S2, S3, ya why not, silahkan gitu. Nggak menjadikan tadi ada suatu kasus di mana bukan kasus ya, penelitian ketika COVID terjadi dan punya anak laki-laki dan perempuan, siapa yang akan disekolahkan? Cenderung anak laki-laki yang lebih didahulukan gitu, karena merasa perempuan sih bisa di rumah ya gitu, padahal enggak, perempuan juga punya change gitu ya. Dan ini juga ada satu penelitian bahwa perempuan laki-laki ayah itu juga berperan dalam pengasuhan, khususnya dalam critical thinking. Makanya ada ayah bercerita gitu ya. Ayah bercerita itu membacakan cerita untuk anak. Itu untuk faktor-faktor. Mungkin ada tanggapan? Oke. Sebelum aja sih kan di sini ada kali gimana ketika sebagai laki-laki mengenai tentang hari ini gitu. Logika dan perasaan. Silakan kamu. Unmute. Azan gitu. Sholawat. Suaranya kedengaran aman? Udah enggak? Cek. Aman suaranya? Ada? Tapi harus agak Cek. Oke. Akhirnya saya berbicara mengenai woman secret. Jadi agak aneh kalau woman secret keluar dari woman man. Woman man. Woman boy. Jadi secret dari seorang laki-laki itu. Saya jadi mikir bahwa pertama kali Teh Nenis dan Kak Jessica, saya juga dulu sempat berpikir seperti itu dari konstruksi mengenai teori feminis. Kita kan akan coba gali nih teori feminis gitu. Karena kalau saya lihat teori feminis untuk seorang laki-laki ini bisa menjadi batu yang licin kalau menurut saya. Jadi laki-laki yang mempelajari feminisme itu akan sangat bahaya kalau seandainya kita anggap ini teori sebagai anggapan. Jadi anggapan kayak tadi Teh Denis bilang ada konsep feminis dan feminin. Karena itu kadang menjadi stereotip. Orang yang mempelajari feminis otomatis jadi feminis. Padahal dua itu adalah hal yang berbeda. Jadi orang yang mempelajari feminis itu belum tentu feminis. Gitu. Jadi orang yang mempelajari teori feminis itu bukan berarti feminis. Karena berbicara dengan feminis itu bukan berhenti pada konsep ketidakadilan.
tapi justru melahirkan konsep atau metodologi baru tentang bagaimana metodologi keadilan yang diberikan. Karena tadi melihat dari sejarah, perempuan itu memiliki apa ya? Memiliki penilaian yang bukan buruk sih, tapi ya secara fikirnya emang di bawah, rendah gitu ya, rendah. Saya sebenarnya nggak sepakat kalau ngomong rendah, tapi karena hadirnya teori-teori seperti ini itu justru menggali metodologi baru. Bagaimana sih sebenarnya sistem keadilan? Jadi bukan hanya ketidakadilan yang tadi. Bagaimana teori metodologi baru tentang keadilan gender ini disajikan atau diperhatikan. Karena gini teh, salah satu konsep awal dari adanya kelas itu adalah konsep ketidakadilan. Karena perempuan melihat ada surplus yang diberikan laki-laki, baik surplus ekonomi, politik, gitu ya, surplus ekonomi, politik, seksual, keterkaitan seksual. Itu selalu menjadi bahan-bahan yang ya kita bisa bahas dengan baik. Akan tetapi ya di sini teori yang saya pahami mengenai kesetaraan itu adalah teori yang mengenai tentang keadilan. Jauh dari sananya tadi kita bahas ya mengenai konsep-konsep tadi, pilot yang laki-laki, perempuan, guru, profesor, kebanyakan walaupun saya tidak pernah riset ya, tapi emang kebanyakan karena ketika kita ngomongin pemimpin pasti Rijal gitu ya. Jadi secara konsep awal Rijal tuh diartikan sebagai laki-laki atau sebagai sesuatu yang berjiwa laki-laki. Jadi ada konsep awal itu ya, pilot laki-laki, perempuan lebih pada guru, mengayomi gitu ya, memberikan kasih sayang. Akan tetapi inilah hadirnya teori feminis itu adalah membahas nanti akhirnya akan menjadi teori tentang keadilan. Sedangkan adil bukan berarti sama dong, gitu ya, bukan berarti sama adil, tapi bagaimana kita menempatkan konsep ini, bagaimana kita merekatkan arti laki-laki, karena laki-laki, female dan male itu berbeda. Kayak tadi saya balik lagi, pilot itu banyak, pilotnya pakai F ya, pilot tuh banyaknya kan di saku ya, pulpen. Pilot tuh kan identiknya dengan laki-laki, terus profesor tadi bilang laki-laki, bahkan guru TK, karena dinilai bahwa perempuan itu lebih perasa, lebih rendah. Padahal saya itu bisa diralat oleh saya. Tuhan mendesain perempuan itu sangat kuat. Kenapa? Kalau saya haid, mungkin jarak 3 hari saya udah pingsan. Dan kalau laki-laki melahirkan, mungkin baru pembukaan 4 dia udah meninggal. Bagaimana kita menyebutkan bahwa perempuan itu lemah? Bagaimana kita menyebutkan perempuan itu makhluk yang rasa, yang mengedepankan rasa? Sedangkan logikanya enggak. Kan gitu kebanyakannya. Bagaimana kalau itu mau disanggah seperti itu? Terus ada satu kasus bahwa dulu tahun 1000 berapa ya? Romawi gini teh 7 ya? Berarti tahun 1502, berarti 1522 itu ada seorang perempuan. Dia seorang dokter yang diuji oleh hampir 1000 dokter laki-laki. Jadi dia calon dokter dan di universitas atau sekolah tinggi tersebut, kalau dokternya laki-laki itu diuji cuma 4 orang. Karena Aristoteles pernah bilang bahwa perempuan adalah bayi yang bertumbuh. Dia menganggap bahwa perempuan itu adalah seorang bayi yang tumbuh besar atau yang berbadan besar. Gitu. Jadi dan hebatnya diuji dalam oleh 1000 dokter selama 40 hari dan dia lulus. Dan berarti emang secara keilmuan dia lebih mengumpuni. Ya, itu ada salah satu kisahnya, bukan kisah ya. Ceritanya yang diungkapi oleh bapaknya feminis di Indonesia yaitu Pak Rocky Gerung. Pak Rocky dia sering karena dia sebuah aktivis feminisme juga. Dan bukan hanya sekedar itu teh. Aspek pendidikan atau faktor yang mempengaruhi tadi. Faktor aspek pendidikan, mainnya kurang jauh, kayak Jessica ya. Itu ngerokok. Itu kan hal yang ditempelkan bukan dengan perekat yang dekat sebenarnya. Karena rokok itu tidak punya jenis kelamin. Sebenarnya gitu ya. Rokok itu tidak punya jenis kelamin. Hanya bagaimana stereotip yang masuk, ya, yang diawali dari konsep
kasta. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa feminisme ini adalah etika, gitu. Etika untuk melahirkan hal-hal baru. Jadi bukan hanya sekedar ngomongin ketidakadilan, tapi justru melabelkan bahwa keadilan itu ada. Jadi bukan ngomongin ini sekolahnya, ini harus perempuan. Karena banyak ya TK tuh karena perempuan karena lebih sabar dinilainya. Laki-laki lebih sabar loh, serius. Laki-laki kalau ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya tuh sabar. Sehingga iya kan nangis gitu ya. Sehingga muncul stereotip bahwa laki-laki mah gak boleh nangis. Apalagi nangis perempuan. Emang Allah Tuhan menciptakan air mata. Nah, ada satu lagi yang terakhir, bukan terakhir sih. Nanti juga saya ini. Jadi ada petinju hebat. Dia punya teman dan teman saya lupa namanya. Dia temannya tuh bunuh diri. Karena dia selama bersahabat bertahun-tahun, dia tidak tahu bahwa sahabatnya punya masalah yang besar. Akhirnya dia menang dan dia press conference. Saya mempunyai sahabat yang sangat dekat, yang sangat baik, dan saya nilai dia sangat sukses. Tapi ternyata seminggu yang lalu saya lihat dia bergantung di kamar dengan seutas tali. Saya temukan di bunuh. Gitu. Nah, di sanalah konsep bahwa dia bilang untuk menjadi seorang laki-laki, tolong cerita kalau ada apa-apa. Tolong nangislah, gitu kan dia bilang. Tolong nangis kalau ada apa-apa. Tolong cerita, jangan sampai tertutup. Gitu ya. Jangan sampai ditutup-tutupi. Karena saya siap katanya, kuat saya itu. Saya siap menjadi menjadi bahu untuk kepalamu bersandar kepada bahuku daripada saya melihat kepalamu menjadi bersandar di tambang yang gitu ya. Karena dia lihatnya di tambang yang terikat pada leher. Keren sih sebenarnya bahwa ini disinilah bahwa stereotip laki-laki lebih kuat emang dibangun dari etika. Dari etika. Bagaimana etika itu berbicara, bagaimana etika itu atau teori baru. Gitu. Mantap. Mungkin boleh dikit ya terkait tadi Aristoteles bilang terkait perempuan itu seperti bayi gitu. Ya, seperti bayi yang bertubuh gitu. Yang berbadan besar. Bayi yang berbadan besar. Ya kalau misalnya kita lihat pada masa Aristoteles ya perempuan juga kayaknya belum mengakses pendidikan yang penuh gitu ya. Belum semuanya. Jadi wajar kalau misalnya kita sebenarnya kakaknya di mana? Saya juga nggak tahu sih. Nggak ditemukan ya. Gitu sih. Itu menarik Kang Lutfi gitu ya. Dari perspektif laki-laki karena ini masalah kayak gini bukan cuma masalah perempuan gitu, masalah laki-laki juga gitu karena tadi ya laki-laki juga perlu ruang kayak artis favorit saya Linkin Park gitu ya Chester, dia kan bunuh diri juga kayak wah sayang banget nih padahal dia punya skill gitu ya fansnya banyak. Kayak gini aja saya selalu mohon maaf ya. Kayak tadi Linkin Park itu identik dengan cadas. Tapi saya aneh ketika ada laki-laki yang ngefans ke Blackpink. Saya sebutin aja ya. Padahal ya sah-sah saja itu mah dia mau Blackpink mau siapapun bebas gitu dan perempuan dengan konsep tadi rokok jangankan rokok lah konsep anting aja lah gitu ya. Anting yang gede-gede itu kan bisa menjadi karena netizennya bingung ya kalau ngomongin itu sebenarnya netizen adalah salah satu aspek yang paling bijak kayaknya. Ya kalau udah sama netizen apa juga salah ya udahlah. Jadi emang benar kata Sayyidina Ali, kita tidak akan pernah selamat dari lidah manusia. Gitu Tuhan aja gak semuanya iman ke Tuhan yang punya segalanya. Gitu. Thank you Kang Lutfi ya. Jadi akan menambah wawasan kita lah gitu ya, memperluas juga. Nah, kita lanjut kali ya, dikit lagi soalnya. Mungkin ada yang sudah tahu sama ibu ini siapa? Ibu Sri Mulyani. Oke, Ibu Sri Mulyani ini seorang Menteri Keuangan. Sebagai seorang menteri, penting banget dong pakai logika ya kan. Mau mikirin duit nih, gitu. Kalau keuangan satu negara. Iya, keuangan satu negara. Dan jangan lupa loh, dia pernah jadi direktur di World Bank. World Bank, man. Ini ngurusin duit sedunia gitu ya. Gimana? Itu pasti pakai logika, tapi menteri itu ngomongin kebijakan nggak?
ngomongin dong, ngomongin kebijakan gitu. Meskipun di DPR ya, tapi menteri juga harus punya andil gitu, melihat bagaimana kebijakan uang ini harus kemana gitu turunnya. Dan itu kalau pakai logika aja gimana? Nggak perasaan. Mungkin kita akan ada momen-momen di mana orang-orang kecil ya udah ngapain orang kecil mau lebih dikit gitu, soalnya kita kerjanya lebih banyak gitu ya. Tapi kita juga harus pakai perasaan gitu ya. Nah ini ada yang tahu atau enggak? Ini Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru ke-40. Ini juga dia dikenal sebagai Perdana Menteri yang nggak cuma ngurusin secara logika gitu ya, tapi juga secara perasaan gimana dia merangkul teman-teman Muslim di Selandia Baru yang terkena teror gitu, penembakan kalau nggak salah, bukan pemboman ya, teror penembakan waktu itu. Dan ketika saya nggak tahu apakah ini relate atau enggak, tapi kebayang nggak sih kalau seandainya kita cuma pakai logika mengedepankan bahwa negara kita yang harus tetap maju, kayaknya perang di mana-mana deh. Karena kita maunya against terus gitu. Kebayang nggak kalau Ukraine sama Rusia ini nggak ada orang-orang yang pakai rasa gitu ya, bahwa ada humanity gitu, bahwa di sekitarnya itu ada orang-orang yang akan ketakutan gitu, akan kehilangan. Mungkin si perang ini juga akan saling nyerang-nyerang gitu ya. Rusia nyerang Ukraine, nanti diserang balik lah apa gitu ya, dan boom, deh kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ini bukan perempuan aja, laki-laki juga perlu andil gitu ya. Makanya ini terakhir, setiap manusia menggunakan perasaan dan logika dalam menghadapi masalahnya. Itu aja, makasih. Mungkin dari yang lain ada tambahan dari Kak Jessica mungkin. Aduh, ini kalau udah ngomongin perasaan sama logika tuh jadi pengen share nih. Kebetulan saya itu dari zaman kuliah dulu, saya bergabung di unit kegiatan teater. Nah, berurusan dengan acting ya. Terus kan ada yang bilang acting itu cuma pura-pura. Kalau pura-pura kita tinggal copy aja semua gerakan tubuhnya, ekspresinya kita tinggal copy gitu. Tapi saya menyadari bahwa ternyata enggak, yang namanya acting itu perlu banget yang namanya rasa gitu loh. Tapi nggak melulu tentang rasa. Karena misalnya udah di panggung nih, saya ngomongin teater ya, jadi nggak bisa di-cut gitu. Udah di panggung nih, tiba-tiba lupa dialog. Gimana tuh kan? Kalau kita sibuk merasa, udah tuh nggak akan jalan tuh. Karena logikanya nggak jalan kan. Nah, seorang aktor itu sebenarnya harus pakai rasa sebagai karakter yang diperankannya, juga harus pakai logika sebagai dirinya sendiri sebagai aktor gitu loh. Nah, disitulah baru dia bisa mengatasi kendala-kendala yang ada di panggung. Karena ada aja lah hal-hal yang terjadi yang tadinya kita pikir mustahil, tapi ternyata ada aja. Propertinya kelupaan, misalnya. Harusnya minum gelas yang nggak ada, misalnya. Kan itu tetap harus pakai logika. Tapi si perasaan juga tetap harus stay gitu. Nah, dari situ tuh saya jadi mikir, mungkin pada dasarnya, ya memang betul hidup adalah panggung sandiwara ya. Betul nggak sih? Karena kita sebagai manusia ternyata harus menyeimbangkan si perasaan dan logika itu gitu dalam situasi sehari-hari. Ya tadi sih, tadi kan ngomongin soal perang gitu ya. Ya mungkin kalau memang pemimpin-pemimpin kita udah nggak pakai perasaan lagi, ya kita akan kembali ke masa kapitalisme Eropa abad 19 mungkin ya, di mana ya yang miskin semakin miskin ya kayak semakin kaya gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai logika juga, ya perekonomian secara global akan hancur gitu. Jadi betul ya, di persoalan apapun ya memang harus seimbang gitu loh. Kita sebagai apapun harus seimbang. Kita sebagai seorang teman pun misalnya, saya sebagai kenalan kalian yang baru gitu ya, kalau saya pakai perasaan terus mungkin datanya udah curhat gitu, saya ada masalah apa curhat aja, pokoknya gue pengen curhat gitu kan yang namanya menjalin hubungan dengan siapapun atau apapun harus pakai apa ya, ada keterbukaan juga, dibatasi dengan norma kesopanan juga mungkin ya, yang dikendalikan dengan logika itu. Tapi ya namanya relasi, masa sih nggak mau pakai perasaan gitu. Itu sih ya mungkin soal berrelasi. Di mute ya. Nah,
karena adanya bias gender tadi ya, baik dalam segi profesi kah, dalam segi pendidikan, dalam segi sosial itu memang sudah jadi legitimasi perempuan tuh harus gini, laki-laki itu harus gini gitu kan. Padahal keduanya itu sangat dibutuhkan baik itu logika ataupun perasaan dalam hal apapun. Misalnya dalam segi normatif dalam lingkup keluarga gitu. Dalam pembagian peran laki-laki perempuan baik itu sebagai seorang ayah, seorang ibu ataupun seorang anak ada pembagian, ada kerjasamanya gitu loh. Harus seimbang gitu. Kemudian di ranah substantif gitu, di ranah sosialnya gitu. Kita misalnya menduduki jabatan struktural di masyarakat, perempuan nggak boleh jadi pemimpin desa gitu misalnya, nggak boleh jadi kepala desa gitu. Padahal diperbolehkan gitu, apalagi di zaman seperti ini, pendidikan yang sudah mulai mudah diakses oleh perempuan gitu. Kemudian di segi prestatif gitu ya, seorang perempuan juga perlu mengembangkan dirinya sehingga dia bisa meningkatkan kualitas dirinya untuk mencapai sebuah prestasi gitu, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki gitu. Sebenarnya harus seimbang karena memang sudah dilegitimasi, dilabeli bahwa perempuan itu harus gini, harus itu, perlunya edukasi gitu. Ini juga sebagai media gitu untuk masyarakat, mungkin suatu saat bahwa perempuan dan laki-laki itu perlu ruang yang sama gitu dalam mengekspresikan dirinya. Gitu. Kalau tanggapan dari aku, mungkin dari Kang Lutfi atau Ami, silakan Mi. Apa ya, mungkin tadi kan sejauh ini Kak Jessica, Regina, sama Kang Lutfi kan udah sharing juga ya, bahwa ya setiap manusia punya gitu ya logika dan perasaan yang sama, dan kita juga nggak terlepas dari budaya konstruksi di masyarakat gitu yang membuat kita tuh menjadi seperti sekarang gitu, kayak mau bekerja apa kayak gitu kan, tadi profesi-profesi yang jadi bergender gitu ya, jadi udah ada labelnya itu tuh harus dimiliki oleh laki-laki atau dimiliki oleh perempuan gitu. Nah, tadi juga aku sempat notice ini sih yang tadi Kang Lutfi kan jelasin juga gitu kan, kalau misalnya perempuan tuh kalau kata Aristoteles adalah bayi gitu ya. Tapi kan melihat konteksnya gitu kan, zaman dulu sama sekarang emang benar-benar udah beda gitu ya, udah jauh gitu. Terus juga kalau misalnya tadi kan kalau sih mengandaikan gitu ya, kalau perempuan tuh merasakan sakit mens atau melahirkan bahkan menyusui, yang itu jadi kodrat perempuan gitu ya, yang emang ya emang udah beda sama laki-laki gitu ya. Nah mungkin aku bisa apa ya namanya, menggambarkan hal lainnya gitu. Itu kan kodrat gitu. Mungkin emang nggak akan dialami laki-laki dan nggak bisa juga dibayangkan oleh laki-laki gitu ya rasa sakitnya, karena itu kodratnya emang udah berbeda gitu. Nah, tapi apa ya? Mungkin kita bisa mengandaikan kalau misalnya laki-laki juga bisa jadi ibu rumah tangga atau peran-peran sosial atau apa namanya, profesi gitu ya, atau merokok bahkan gitu. Misalnya merokok itu kan jadi ya menghisap asap ya. Oh, minum rokok. Enggak, merokok bilang Minum rokok ya gara-gara rokok. ya masih ada Ya masih. Oke. Ya gitu kan. Aku juga mungkin kemarin-kemarin juga sempat meriset juga tentang merokok pada perempuan gitu. Mungkin banyak, aku juga melihat ya penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Kenapa perempuan tuh sangat distigma gitu ya. Ngerokok tuh menjadi sebuah perempuan yang nakal. Apalagi kalau misalnya si perempuan itu memakai hijab gitu, memakai jilbab, itu jadi stigma yang double gitu ya. Double gitu. Terus jadi double burden dan sebagaimana macamnya lainnya gitu. Iya sih, menurut aku semua orang juga punya
perasaan dan logika untuk menyikapi suatu hal gitu. Ya, kalau Lutfi, Bah, mau join lagi di sini. ya, karena woman secret tadi, kembali ke woman secret tadi, bahwa rahasia-rahasia itu sekarang sudah bukan menjadi rahasia yang tidak diketahui. Oleh karena itu yang seharusnya saya tidak ada karena ini woman secret, tapi ternyata ini adalah rahasia yang diumumkan juga gitu. Karena gender, feminis itu udah bukan lagi jadi woman gitu ya. Bukan jadi woman, bukan masalah woman saja. Tapi di situ juga ada peran laki-laki karena ya kalau kita ngomongin judgment ya, terus kita dengerin judgment, gak akan pernah ada hal yang baru. Kita akan terus down, kita akan terus di luar, akan terus di bawah gitu. Tapi kan kita ngomonginnya adalah salah satu etika, di mana etika ini akan melahirkan salah satu yang baru ya disebut metodologi. Jadi kayak tadi metodologi cara untuk mendapatkan sesuatu yang baru, maka kita perlu dunia yang luas gitu ya. Jadi jangan cukup di perempuan tidak boleh merokok. Karena apa? Karena membunuhmu. Gitu kan? Ya kata perempuan ya membunuhmu dan tidak membunuhku kan gitu. Gitu. Jadi selalu ada apa? Selalu ada alasan tidak stop di titik karena gini teh. Orang yang bukan laki-laki yang mempelajari teori feminisme itu belum tentu dia menjadi feminis. Karena untuk kepentingan-kepentingan lain lah gitu ya, untuk metode, untuk riset atau apa gitu. Terus kalau seandainya ada laki-laki yang mendeklarasikan bahwa dirinya seorang feminis, ya mungkin dia memiliki konsep itu. Bukan masalah berhenti di sana, tapi karena tadi tentang konsep, karena kan latar belakang asbabun nuzul tentang feminisme itu teh kita melihat bahwa perempuan melihat laki-laki itu mempunyai surplus, mempunyai keistimewaan, privilege dari segi politik, keuangan, ekonomi, seks pun gitu ya. Tapi tidak di sana, tidak berhenti di sana ya. Tidak semua laki-laki juga tidak perasa kok. Gitu. Tidak semua perempuan juga harus mengedepankan rasa. Ada masanya di mana kita ngerokok dan ada masanya di mana kita beli rokok. Gitu ya. Itu salah satu hal yang berbeda, akan tetapi menjalankan fungsinya masing-masing. Gitu tuh. Jadi kembali lagi bahwa seorang teori feminis itu adalah tentang etik, tentang etik right, etik kebenaran dalam bermetodologi sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Dokternya udah kelihatan nggak? Siap ya. Panjang lagi sih kalau misalnya laki-laki yang feminis. Nanti Ada ada laki-laki maskulinitas. nanti ada tema juga tentang woman secret man. Male secret ya, rahasia laki-laki yang dibahas oleh perempuan. Laki-laki Dia begitu. teori maskulin. Oh iya. Maskulin kan itu juga. Ada juga sih belakangan ini juga mungkin banyak yang di sini Ya feminim yang lebih maskulin terus lebih masuk. masculinity atau positif masculinity. Kalau kita gendernya berubah gitu kan ada ya kayak kasus-kasus kemarin atlet tuh yang atlet voli siapa tuh lupa lagi Manganang itu kan Manganang ya orang Sunda Mang itu om ya. Oh enggak. Tapi kan itu teh dia gender asli dari bayinya kan perempuan. Tapi setelah tumbuh besar ternyata ada gen laki-laki yang terus tumbuh. Sehingga emang ototnya tapi pada akhirnya dia menjadi laki-laki aja gitu. Jadi memilih untuk jadi laki-laki. Nah itu gimana kalau saya teori maskulin gitu kan ya. Maskulin kan bukan tidak cocok, tidak berhenti di apa ya? Anggun gitu ya. Atau maskulin apa gitu? Maskulin ya. Maskulin itu lebih ke berotot, muka glowing in the dark gitu ya. Glowing dalam gelap tuh bercahaya dalam gelap gitu. Karena saya tidak bisa membedakan antara glowing dan berminyak. Ya gitu. Ya enggak, bukan saya tidak bisa membedakan karena emang kebanyakan gitu ya. Glowing itu bersih, tapi ya gitulah. Gitu teh. Jadi ya jangan sampai woman secret ini berhenti di sini. Karena masih ada banyak secret-secret yang lain
Saya pesan kepada perempuan tolong terbuka lah. Jangan ditanya udah makan belum? Belum. Makan apa tuh? Terserah. Itu kan apa ya? Siksaan tuh bagi laki-laki. Udah bobo belum? Belum, padahal dia masih merah. Gimana sih? Kok kalian pada Ini mumpung bahas soal pacaran ya. asik? Ini ada satu faktor nih. Kemarin saya sempat ngobrol sama dosen-dosen lain di Maranatha. Biasa lah ya, kalau dosen kan sebenarnya senang gosipin mahasiswa ya. Terus adalah pokoknya satu mengeluh gitu. Ada nih, Mahasiswi digosipin nggak? digosipin semua ya. Mahasiswa dan mahasiswa sejurusan. Kalau bisa antar fakultas juga digosipin gitu. Itu kalau cuma mahasiswa doang, gender tuh. Nah, betul. Aduh. Nah, Nah, terus tuh pokoknya ada satu anak ini lagi dicariin dosen, tapi sahabatnya ketemu katanya. Singkat cerita, ternyata anak ini pacaran. Dan si pacarnya dia perempuan ya, anaknya laki-laki, pacarnya kan si perempuan ini jelas banget katanya anaknya kalau si cowok ini main sama teman ceweknya, jelas dia. Kenapa ya kayak gitu? Nah, dari dosen saya ada pertanyaan seperti itu. Terus saya bilang, tapi zaman sekarang ini memang ada satu stereotype bahwa yang kalau pacaran ceweknya tuh harus lebih demanding, cowoknya harus kalah. Coba mungkin bisa dibahas sama lu, bener nggak ada kayak gini? Ya, gini deh. Karena ada banyak sekali aktivis feminis ya untuk menyuarakan keadilan bahwa tidak semua wanita seperti ini, wanita juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Dan saya melihat seperti ini, saya tuh sebagai laki-laki kadang udah ngerasa di bawah loh. Maksudnya udah rendah laki-laki. Karena gini, ketika saya asik diskusi gini, terus pacar saya bilang, kamu di mana? Ini lagi diskusi kalau gitu ya. Malam aku pulang nggak? Pulang, serius. Terus bilang gini, kamu udah makan belum? Udah. Belum. Udah makan belum? Makan tuh, gitu ya. Makan. Cepat kamu makan ya. Siapa yang menstir di sini? Siapa yang mengontrol? Kayaknya itu cinta kasih deh. Iya, karena kalau kita ngomong dan logika, itu pasti berseberangan. Masih bukan antara 11-12 lagi, cuma 11-27. Oke. Ya lumayan agak banyak kredit. Karena kalau ngomongin keadilan, wanita ngerasa terus di bawah. Kok saya ngerasa wanita tuh, karena saya mungkin ya, wanita tuh sudah ada di atas, kalau udah di level itu, apalagi udah menjadi istri. Bukan takut, tapi menghargai. Bukan takut, tapi justru menghargai gitu teh. Jadi kalau ngomongin perempuan tentang ketidakadilan, adil gitu ya atau tidak adil, ya dari dulu juga saya ngerasanya gitu deh, kayaknya dari cinta pertama sampai sekarang cinta ke-207. Banyak ya. Jadi setiap persen seperti itu. Jadi ada kita memiliki pelajaran yang berbeda setiap mantan. Setiap mantan kita akan tapi saya kebanyakan gitu. Ketika wanita menggembor-gemborkan bahwa saya tuh setara dengan kalian, ya mau setara gimana orang gitu kan. Saya ngerasakan gitu, lagi diskusi ngopi asik-asik ngopi gitu sambil terus pacar saya karena saya pulang aku udah malam, kemudian nanti kesiangan sholat subuh. Oh ya udah, aku pulang, serius. Saking nurutnya. Tapi mungkin ini akan menjadi isu baru kali ya. Gimana ya? Mungkin kondisi dulu dengan sekarang beda. Nah terus karena saya anak film, saya juga dipengaruhi dari konsep masyarakat seperti itu mungkin dipengaruhi oleh drama Korea, di mana kebanyakan memang sudut pandang perempuan ini harus unyu-unyu gitu, terus laki-laki itu harus yang mapan, ganteng, maskulin, selalu mengerti gitu. Nah itu kan jadi beban tersendiri untuk kedua pihak gitu. Untuk perempuan yang sebenarnya dirinya tidak merasa unyu, jadi harus kayak gitu. Ungu gitu ya. Untuk laki-laki yang mungkin sebenarnya dia cowok-cowok Korea itu jadi beban juga. Gimana caranya dia bisa memenuhi ekspektasi itu gitu. Jadi dengan melihat itu dari teman-teman saya, adik-adik kelas saya juga gitu kayak, ya guys, kalian bisa menemukan cara pacaran kalian sendiri. Kalian bisa menjadi manusia sesuai dengan kebutuhan kalian gitu.
tolong stop, jangan membuat patokan-patokan yang sebetulnya tidak diperlukan gitu. Bolehlah nanti faktor-faktor yang tadi mempengaruhi Nah. gitu ya. Nanti di-update itu. Misalnya laki-laki tugas itu ada jam Nah, kan ceweknya itu harus menjalankan kebutuhan cowoknya, betul. Pacaran mah enggak gitu. Tapi maksudnya kayak beliin terus dong, pilihin. Ya benar loh. Iya. Fashionnya sesuai dengan keinginan Oh. perempuannya gitu. Gue sepakat nggak perkataannya secara komedi itu sama yang tuh. Pernikahan itu 75% ngobrol, 25%-nya ya konflik. Enggak, tapi pada dasarnya pernikahan atau satu pasang laki-laki dan perempuan itu sisanya ngobrol, seumur hidup tuh ngobrol katanya gitu. Seharusnya. Ya. Seharusnya ngobrol. Ya, tapi kayaknya itu deh. Kayaknya gitu. Ya mungkin 75% isinya ngobrol tentang apalah, tentang kita mau naik haji bareng atau nabung. Itu ngobrol. Sehingga awetnya satu pernikahan, kalau saya lihat tempat saya justru ngobrol. Walaupun sambil berantem. Walau ya. Saya menanggapi Kang Lutfi ya, tadi misalnya dalam gaya pacarannya Kang Lutfi selalu menurut Jadi bukan satu kan? Jadi relasi romantis ya. dalam relationship itu tidak semua yang diinginkan pasangan. Ya. Iya. Nah, dengerin cewek-cewek, hei. Tidak semua harus diturutin, hei. Apalagi tiba-tiba minta perum. Ya dia bilang gitu. Dia bilangnya tidak semua harus dituruti. Hei, itu. Kalau misalnya dalam segi fashion, oke lagi itu tidak mengganggu dalam satu fitnya. Misalnya udah sebuah profesi atau apa ya, hal yang dia sukai gitu, dan dibatasi oleh pasangan, itu juga menjadi sesuatu yang Iya, kayak tadi yang 75% ngobrol. Iya, 75% ngobrol. Jadi saya memahaminya gitu, bahwa untuk menentukan sesuatu yang besar itu perlu banyak pertimbangan. Sehingga kalau kita emang mau hidup dengan seseorang, ya seseorangnya harus diajak ngobrolnya enak. Jadi untuk perempuan semua, untuk memilih calon suami, satu aja tipenya, enak diajak ngobrol. Itu aja. Karena hidup ini hanya tentang ngobrol. Ya kalau dipandang enak juga ngobrolnya gak nyambung. Capek juga gitu. Gitu deh. Udah 1 jam lebih loh ini. Banyak bahasan sebenarnya. Mungkin nanti bisa ada recording kembali. Oke. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan lain dari Ajis atau dari Lilis, silakan. Nanti baru dengar kami dari Kalau dari saya ya berarti ya intinya kita jangan terpaku pada gender. Jadi manusia itu harus penuh dan menyadari potensi masing-masing ya. Jadi jangan sampai dibatasi itu. Kalau mau keluar sedikit, kita memang dibatasi norma, tapi kita pasti tahu apa yang lebih baik untuk kita. Gitu sih. Jadi jadilah manusia seutuhnya, sepenuhnya. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Kalau dari saya tadi ya, setiap manusia menggunakan perasaan dan logika dalam menghadapi masalahnya gitu. Dan kita juga nggak bisa mengeneralisir gitu bahwa perempuan itu pakai perasaan gitu ya, atau laki-laki pakai perasaan. Logika aja gitu, karena yang toksik itu ada di dua-duanya gitu. Ada nggak perempuan yang toksik? Ada nggak laki-laki yang toksik? Ada gitu. Sama gitu ya. Tapi kembali lagi, barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Ya bukan jauh ya, bukan. Semakin dia mengenal dirinya, dia semakin tahu siapa dirinya itu gitu ya, dan jadi dia lebih engage apa yang harus dia lakukan. Nggak cuma ditanya kamu udah makan, udah mau makan apa terserah. Nah itu kan berarti dia belum tahu sama dirinya gitu ya. Bukan perempuan aja, karena laki-laki juga banyak yang kayak gitu. Sama-sama manusia, sama-sama cipta Tuhan.
Makasih. Oke, terima kasih banyak Teh Ninis, Kak Jessica. Kang Lutfi juga mungkin mau men-sharingkan closing statement-nya? Enggak? Oke. Oh ya, siap. Bukan closing statement, ini adalah salah satu pemantik bahwa Oke. jangan sampai di sini gitu ya. Membahas perempuan itu, saya sempat lihat status WA perempuan yang mengupdate satu tesis atau disertasi tentang perempuan, dan tinggi bukunya segini, tebalnya segini, jadi masih banyak yang kita tidak tahu tentang perempuan. Oke. Oke, mungkin kalau dari aku ya, Sobat Damai, mungkin kayak kita tuh harus memposisikan manusia tuh sama gitu ya. Mungkin kita bisa memposisikan diri kita menjadi, kalau kita mau menilai orang gitu ya, atau memposisikan kita sebagai orang lain gitu. Kita harus kayak role play dulu gitu, kita ngejudge atau misalnya menilai seorang itu tuh jangan melihat dari gender atau bahkan latar belakangnya gitu, tapi ya misalnya kita menjudge gitu, emang kita mau gitu dijudge kayak gitu. Jadi kita harus memposisikan diri kita menjadi dirinya dulu gitu, mungkin untuk melihat dia gitu ya sebagai manusia gitu. Jadi ya siapapun gitu ya gendernya gitu atau profesi dan latar belakangnya, ya kita tetap harus memperlakukan siapapun sama gitu sebagai manusia gitu sih. Terima kasih Kak Nisa, Kak Jessica, dan Teh Ninis, Teh Gina kalau udah sharing gitu. Mungkin aku balikin lagi ke Teh Gina untuk menutup sesi diskusi kita malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ami. Mungkin sebelum ditutup, saya juga mau menambahkan bahwa dalam tema ini, dalam logika dan perasaan, setiap orang itu punya keduanya. Dan setiap orang harus memakainya dan menempatkannya, memakai di, apa sih bahasanya, memakai sesuai porsinya, dan apa sih istilahnya tuh, ditempatkan sesuai tempatnya gitu loh. Apabila misalnya dalam sebuah keputusan, seseorang itu mengambil keputusan menggunakan perasaannya untuk mengambil keputusan yang manusiawi, tapi juga mengandalkan logikanya untuk mengambil keputusan yang logis. Itu mungkin dari Gina. Terima kasih Teh Ninis, Kak Jessica, Ami, juga Kang Lutfi untuk sore menuju malam ini. Diskusinya sangat ramai sekali gitu ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan Sobat Damai semua tidak cukup puas ya dengan diskusi sore ini. Terima kasih untuk ilmunya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih ya.